Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan sekarang mengenai program yang ada seperti pada layar tampilan. Tampilan layar yang ada di depan ini menggunakan program. Sebelumnya dicoba untuk dijalankan dulu programnya. Seperti biasa, untuk menjalankan program, klik bendera berwarna hijau. Sprite yang pertama bertanya, masukkan angka ke 1. Misalkan angka ke 1, 3. Diklik, dicentang atau di enter pada keyboard. Yang berikutnya, masukkan angka kedua. Misalkan angka keduanya adalah 6, diklik atau di enter. Berikutnya, sprite ini bertanya kembali, untuk hasil silahkan pilih satu tombol yang tampil. Boleh di enter atau diklik. Tombol tampil, di sini ada tombol atau sprite penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Seperti yang terlihat di sini, every atau sprite ini bertanya, ketika angka ke-1 dimasukkan angka 3 dan angka kedua dimasukkan angka 6, maka yang perlu kita lakukan adalah mau diapakan angka 3 dan 6 ini, penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Misalkan di sini 3 tambah 6, kita klik tombol penambahan. Hasilnya adalah 9. 3 ditambah 6 adalah 9. Yang berikutnya kita coba jalankan, dan ini di stop dulu. Bagaimana menggunakan tombol pengurangan. Yang berikutnya kita jalankan kembali programnya. Every bertanya, masukkan angka ke 1, misalkan 5, di enter. Masukkan angka kedua, 3, di enter. Untuk hasil silakan pilih satu tombol yang tampil. Misalkan di sini tombol pengurangan. 5 dikurangi 3 adalah 2. Kalau diperhatikan tadi, coba kita kembali lagi. Di sini tombol pengurangan, hasilnya terdiri dari angka dan teks. 5 dikurangi 3 adalah 2. Ini di sprite pengurangan atau di tombol pengurangan. Kita ulangi kembali, coba. Kita lihat yang penambahan. Dihentikan programnya, dijalankan kembali. Masukkan angka ke 1. Misalkan angka ke 1-nya 5. Enter. Angka keduanya 7, enter. Untuk hasil silakan pilih satu tombol yang tampil. Sekarang kita coba penambahan. Di sini terlihat perbedaan hasil yang Every jawab. Untuk sprite penambahan ini, hasilnya langsung 12 atau langsung ke jawaban. Sedangkan untuk pengurangan tadi dilengkapi dengan angka dan teks. Kita ulangi, di sini ada penambahan 5 tambah 7 hasilnya 12. Nah, kita coba lagi untuk yang pengurangan. Masukkan angka ke 1, 4, angka kedua 3. Jalankan kembali, pengurangan 4 dikurangi 3. Di sini 4 kurangi 3 hasilnya 1. Bisa dilihat di sini tadi perbandingannya. Untuk pengurangan hasilnya terdiri angka dan juga huruf atau teks. Ini adalah program yang menggunakan kontrol percabangan dengan menggunakan fungsi logika jika dan juga broadcast. Bagaimana cara membuat program ini? Mari kita bahas. Berikut langkah-langkahnya. Sprite-nya sudah dibuka, diubah bahasanya ke bahasa Indonesia. Untuk bahasa opsional saja, terserah mau menggunakan bahasa apa saja. Yang berikutnya adalah menghapus sprite yang ada di sini. Sprite defaultnya diganti dengan sprite. Di sini ada every. Klik and drag seperti ini sedikit. Kita ubah posisinya sedikit. Yang berikutnya adalah membuat pilih latarnya. Latarnya kita gunakan blue sky. Yang berikutnya adalah membuat tombol-tombolnya. Di sini kita gunakan pilih lukis. Tampilan dari lukis ini kalau diperhatikan di sini ada di tab custom. Yang berikutnya adalah membuat tombol-tombolnya. Bisa dilihat di sini ada pilihan ketika kita arahkan mouse-nya seperti ini. Di sini lukis. Pilih lukis ini adalah menampilkan layar kanvas seperti ini. Yang berikutnya, untuk membuat tombol, yang pertama di sini bisa memperhatikan warna yang dipilih.
Misalkan tadi warnanya secara default di sini warna biru dengan nilai 72. Saturasinya di sini 60, keterangannya di sini 100. Ini biarkan saja default seperti ini. Yang berikutnya adalah garis besar. Di sini garis besarnya kita ubah ke warna, misalkan di sini warna, untuk warna karena keterangannya di sini 0, maka kita geser, klik and drag ke warna yang cerah. Di sini keterangannya diubah nilainya secara otomatis. Ketika ini sudah diubah, tinggal kita pilih warna. Kalau tadi warnanya agak sedikit gelap, ini untuk warna yang kotaknya. Sedangkan ini untuk garis pinggirnya. Garis pinggirnya kita ubah misalkan menjadi warna kuning di sini. Warnanya nilainya di sini misalkan 18. Saturasinya biarkan saja di sini 100 dan keterangannya 100. Apabila sudah diubah warna latarnya atau warna garisnya, ini nilainya bisa ditinggikan atau dikurangi. Nilai ini adalah menjelaskan ketebalan garis pinggir. Bisa diperbesar atau diperkecil. Yang berikutnya kita pilih objek di sini persegi panjang. Diklik menggunakan, di sini ada pointernya, diklik. Setelah dipilih, arahkan pointer mouse-nya ini ke arah kanvasnya. Diklik and drag seperti ini. Untuk besarnya, skalanya terserah. Yang penting bisa menginput teksnya dengan simetris. Ketika objek ini sudah selesai dibuat, maka yang langkah berikutnya adalah objek kotak ini diperhatikan apabila sudah membuat satu objek, dipastikan pointer yang sudah digunakan untuk menggambar pada kanvas ini, pastikan kembalikan ke pointer yang ada di layar custom ini. Kenapa? Karena apabila kita belum mengklik pilih yang ada di layar custom ini, maka dianggapnya ini pointernya masih aktif seperti ini. Nah, ini masih aktif karena ibaratkan sebuah pulpen atau pensil yang terbuka tutupnya atau masih aktif di sini. Baik, yang berikutnya kita netralkan dengan dipilih klik, pilih. Ini bisa dihapus ketika objek ini aktif seperti ada tanda titik-titik seperti ini. Gunakan delete pada keyboard. Atau ini pun sama, diseleksi dulu, dipilih, diklik, diarahkan pointernya, diklik, delete. Langkah yang berikutnya adalah memberikan teksnya. Di sini dipilih teks. Teks ini dipilih sebelumnya karena ini layar berwarna sedikit gelap, maka teksnya ini harus terang agar kontras terlihatnya, agar bisa terbaca. Nah, untuk mengubahnya di sini pilih layar, pilih warna yang kontras. Misalkan ini kita pilih yang warna kuning dengan memiliki nilai 17. Ini biarkan saja saturasinya 60 dan keterangannya 100. Ini juga dibiarkan garis untuk bikainya karena ini teks. Karena ini sama, maka ini tidak masalah. Yang berikutnya, diklik sembarang seperti ini. Dipilih teksnya, diklik. Arahkan pointernya ke kanvasnya. Teks yang pertama adalah penambahan. Penambahan. Di sini teksnya terlihat. Ingat, untuk menonaktifkan pilihannya adalah ke layar pilih di custom. Sebelumnya, untuk setiap objek yang terpilih atau yang terseleksi ini akan aktif. Nah, pastikan yang aktif ini adalah memiliki titik-titik seperti ini. Objek ini dipindahkan dulu. Yang berikutnya adalah diperhatikan ada titik koordinat. Nah, kita arahkan untuk hasilnya pas di tengah. Nah, arahkan saja. Kalau sudah terarah di sini seperti ada magnet sehingga menempel sendiri dengan sendirinya. Yang berikutnya adalah teks yang penambahan ini diarahkan ke layar tombolnya seperti ini. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Langkah yang berikutnya adalah objek atau sprite tombol pengurangan. Untuk penambahan sprite atau tombol pengurangan, apabila diperhatikan, kita tidak usah membuat dari awal. Cukup copy paste.
atau copy paste. Langkah-langkahnya seperti berikut. Di sini pastikan ada pilihan salin. Di sini pastikan tempelnya, gambar tempel atau icon tempel ini sudah aktif, warnanya tidak pudar. Yang berikutnya adalah kembalikan pointer ke arah. Di sini pilih sprite, di sini diarahkan ke lukis kembali. Di sini di area kanvasnya kembali kosong, pilihannya tempel atau paste. Apabila sprite atau tombol yang kedua sudah terpaste atau tertempel, tinggal diubah teksnya. Di sini arahkan kembali ke icon huruf T. Kembali diarahkan tombolnya, kita ubah teksnya di sini menjadi pengurangan. Pastikan kembali lagi ke tombol tanda panah, pilih. Yang berikutnya adalah karena ini sudah terpaste atau tertempel, maka ini di state area, di sini tombol atau sprite yang kedua ini bertumpuk. Kita klik and drag saja seperti ini. Klik and drag, pilihannya ditarik, dan ini sudah menjadi 2 sprite yang ada. Berarti dengan every ini menjadi ada 3 sprite. Sprite every, sprite penambahan, dan sprite pengurangan. Sekarang kita tinggal tambahkan lagi yang perkalian. Langkah-langkahnya sama, di sini pilih sprite lukis. Apabila ini sudah kosong, pilihannya adalah tempel. Tinggal diganti lagi teksnya menjadi di sini perkalian. Pastikan tombolnya tidak aktif kembali, seperti ini dipilih tanda panah. Karena ini teksnya kurang simetris, kita pindahkan ke center seperti ini. Kembali lagi ke state area, di sini tinggal diklik and drag di atasnya, karena ini hasil pastenya dari sprite yang pertama, kita klik and drag seperti ini. Tinggal yang berikutnya adalah pembagian. Untuk membuat sprite yang berikutnya, seperti langkah awal, pilih sprite, di sininya pilih lukis, di sininya di kanvasnya masih kosong, pilihannya tempel. Yang perlu kita ubah di tombol pembagian atau di sprite yang kelima ini, di sini kita ubah dulu teksnya menjadi pembagian. Teksnya ini pembagian. Kita ubah ke garis tengah. Yang berikutnya adalah kita coba ubah warna dasarnya dulu, warna bingkainya. Pastikan ini tidak aktif. Ya, seleksi. Ini berwarna kuning. Misalkan warna dasarnya kuning. Di sini kita berikan angka 17. Di awal dijelaskan apabila kita memilih latarnya itu warna gelap, maka teksnya harus berwarna terang. Dan sebaliknya, apabila teks atau latarnya berwarna terang, maka teksnya harus gelap. Di sini warna latarnya terang, warna kuning, maka nanti diubah warna dari teksnya ini berwarna gelap. Kita ubah dulu di sini keterangannya menjadi warna gelap. Di sini biarkan saja warna teksnya memiliki nilai atau angka 17, saturasinya 60. Apabila ini sudah, dan untuk garis besarnya atau bingkainya ini kita berikan warna gelap juga. Sebelumnya ini diseleksi terlebih dahulu. Warna garis bingkainya warna gelap, di sini biarkan saja nilainya 4. Kembali ke stage area, di sini diklik and drag seperti ini. Tampilannya sudah selesai dikerjakan. Sekarang kita tinggal membuat programnya atau codingnya. Yang dilakukan yang pertama adalah kembalikan ke tab kode di sini. Pastikan di script area ini kosong. Yang pertama kita berikan kode atau codingnya adalah aktifkan sprite every. Di sini pastikan aktif. Langkah yang pertama adalah memilih kejadian. Seperti biasa untuk kejadian ini blok paletnya adalah ketika diklik. Langkah yang berikutnya adalah membuat variabel terlebih dahulu. Variabelnya adalah di sini, kita klik variabel, buat sebuah variabel. Misalkan di sini variabel yang pertama adalah angka ke-1. Angka ke-1. Pilihannya hanya untuk sprite ini. Oke. Yang berikutnya adalah buat sebuah variabel angka kedua. Pilihannya hanya untuk sprite ini. Oke. Yang berikutnya adalah membuat variabel hasil. Buat sebuah variabel hasil. Hanya untuk sprite ini. Pilihannya oke. Yang berikutnya adalah buat sebuah variabel kembali
pilihannya adalah operator. Pilihannya untuk semua sprite. Ini nanti untuk semua sprite ini adalah untuk tombol penambahan, tombol pengurangan, tombol perkalian, dan tombol pembagian. Pilihannya di sini oke. Variabel sudah dibuat. Langkah yang berikutnya adalah di sini pilih blok pellet atur. Untuk blok pellet atur, yang pertama dibiarkan saja di sini angka ke-1. Nilainya 0. Langkah yang berikutnya adalah pilih kembali atur. Ini diubah ke angka kedua. Nilainya dibiarkan saja 0. Langkah yang berikutnya adalah pilih blok pellet atur kembali. Pilihannya adalah di sini hasil. Yang berikutnya adalah pilih kembali di sini blok pellet atur. Yang di sini kita gunakan pilihannya adalah operator. Langkah yang berikutnya adalah membuat tampilan di sini agar every ini bertanya. Pertanyaannya apa? Misalkan di sini gunakan perintah sensor. Di sini adalah pilihannya tanya. Bertanya apa? Bertanya masukkan angka ke-1. Sprite yang pertama atau every ini akan bertanya, masukkan angka ke-1. Di sini di state area sudah terlihat ada 4 variabel yang tertampil. Di sini angka ke-1. Yang berikutnya adalah membuat atau menyisipkan kembali variabel. Di sini atur. Dibiarkan saja angka ke-1 dan di sininya adalah 0. 0 di sini atau nilainya ini kita sisipkan dengan menggunakan sensor. Blok pelletnya adalah jawaban dari jawaban yang sudah dipertanyakan oleh every atau sprite yang pertama ini. Pilihannya adalah jawaban. Yang berikutnya adalah kembali ke sensor, kembali dipilih blok pellet tanya. Pertanyaannya adalah sama, masukkan angka kedua. Ini pertanyaan pertama, masukkan angka ke-1. Di sini setelah pertanyaan ke-1 dijawab, maka pilihannya adalah masukkan angka kedua. Di sini pun sama, perintahnya digunakan tombol atau variabel. Di sini atur. Di sini kita ubah angkanya angka kedua sesuai dengan pertanyaan. Dan di sini pun nilai 0 ini diubah ke tombol sensor, pilihannya adalah jawaban. Jawaban apa? Jawaban dari pertanyaan yang kedua. Langkah yang berikutnya adalah menggunakan kejadian. Kejadian di sini adalah yang dipilih blok pellet siarkan. Blok pellet siarkan ini diubah terlebih dahulu. Misalkan di sini menggunakan pesan baru. Pesan barunya adalah menampilkan tombol. Pilihannya oke. Menampilkan tombol. Tombol yang dimaksud adalah sprite atau tombol penambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Ini maksudnya. Jadi perintah siarkan ini terkoneksi dengan keempat sprite ini. Terkoneksi untuk penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi ketika ada pertanyaan dari every, dari sprite yang pertama ini, maka sensor atau siarkan seperti ini akan terkoneksi ke penambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Langkah yang berikutnya adalah karena ini tombol siarkan, maka kita pilih di sini sprite yang pertama adalah penambahan. Apabila di sprite pertama ini diklik, pastikan ini sedang aktif. Setelah itu, sprite yang pertama atau penambahan ini kita berikan kode atau codingnya menggunakan perintah di sini di tombol kejadian ketika diklik. Karena di sini disiarkan dan perintahnya di sini adalah menampilkan tombol, maka di sprite yang pertama ini ketika dimasukkan blok pellet ketika diklik, langkah yang berikutnya adalah tampilan. Tampilannya itu yang dipilih adalah sembunyikan. Diklik. Kenapa disembunyikan? Karena tadi di dalam program yang sudah didemonstrasikan di awal, ketika pertanyaan dari masukkan angka ke-1, masukkan angka kedua, semua sudah dijawab, semua tombol penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu tidak aktif atau tidak muncul. Karena tidak muncul, karena ini disembunyikan. Langkah yang berikutnya adalah di sini kejadian kembali. Nah, di sini
di blok pelet kejadian, pilihannya adalah ketika aku menerima. Menerima apa? Menerima instruksi menampilkan tombol. Di sini sudah dibuat menampilkan tombol di spread yang pertama. Maka ketika dimasukkan blok pelet ketika aku menerima, langkah yang berikutnya adalah ke menu tampilan kembali. Karena ini disembunyikan yang pertama, maka yang berikutnya adalah menampilkan di blok pelet tampilan. Langkah yang berikutnya adalah ketika spread 1 sudah diberikan kode atau codingnya seperti ini, maka langkah yang berikutnya adalah kita coba masukkan kembali perintah atau perintah logikanya. Di sini dipilih kontrol, yang berikutnya adalah apabila diperhatikan yang kita gunakan adalah di sini perintah selamanya. Perintah selamanya ini adalah nanti program yang berikutnya. Di sini ada perintah atau kontrol jika. Di sini menggunakan perintah percabangan atau logika. Logika if yang kita pilih di sini adalah operator. Operator yang dipilih menggunakan operator di sini operator true. Disisipkan ke blok pelet di sini. Kondisinya jika. Jadi, kondisi jika ini, karena ini bukan perulangan, maka yang kita pilih adalah fungsi if, di sini true. Jadi, hasilnya pasti atau tidak mengeksekusi yang lain. Nah, ini kalau diperhatikan ketika diklik, ini berjalan sendiri. Ini karena programnya belum selesai. Kalau diperhatikan, di sini ada masukkan angka ke 1. Ini diabaikan dulu, kita stop, menggunakan tombol hentikan. Yang berikutnya adalah jika atau fungsi operator dari apel berisi A ini kita isi dengan di sini dengan nilai variabel. Variabelnya itu adalah operator. Di sini yang untuk apel kita isi operator. Berisi di sini adalah spread yang pertama atau spread ini penambahan atau tombol penambahan, maka ketikkan di sininya penambahan. Langkah yang berikutnya adalah menyisipkan di sini variabel atur. Atur di sini pilihannya angka ke-1. Angka ke-1 ini diubah ke hasil. Kita sisipkan kembali di sini tombol operator. Operatornya adalah karena di sini penambahan blok pelet operator, kita sisipkan di sini. Langkah yang berikutnya adalah menyisipkan bukan angkanya atau kita ketikkan angkanya, tetapi yang kita sisipkan adalah di sini karena variabelnya sudah dibuat angka ke-1 dan angka kedua, maka yang disisipkan adalah variabel angka ke-1. Angka kedua. Jadi di sini adalah hasil yang di sini yang ditanyakan adalah angka ke-1 ditambah dengan angka kedua. Untuk menampilkan hasil, maka di sini pilih tampilan. Di sini pilih blok peletnya adalah katakan. Katakan apa? Katakan hasil. Contohnya seperti ini. Di sini ada di variabel. Di sini variabelnya adalah hasil. Hasilnya di sini seperti ini. Logika pemrograman untuk spread yang pertama ini sudah selesai pertanyaannya atau interaksinya sudah dibuat. Sekarang di spread yang pertama yang di penambahan ini karena di sini sudah dibuat sampai dengan blok pelet selamanya jika jadi di sini adalah fungsi logikanya sudah dibuat. Untuk spread yang pertama, maka kita koneksikan atau siarkan di sini sebelumnya adalah menyisipkan blok pelet ketika spread ini diklik. Kejadian di sini ketika spread ini diklik. Maksudnya ketika program itu dijalankan, diklik misalkan di sini ada tombol penambahan. Jadi ketika spread ini diklik, maka di sini ada variabel pilihannya atur. Di sini yang kita pilih adalah operator.
operator dari mana? Dari penambahan. Maka diketik di sini adalah penambahan. Apabila sudah, di sini penambahan di sini adalah di penambahan yang berisi penambahan di fungsi logika jika ini. Langkah yang berikutnya coba kita jalankan. Misalkan di sini dengan bendera berwarna hijau. Dijalankan. Kalau kita perhatikan, every bertanya. Di sini tanya, masukkan angka ke 1. Angka ke 1 misalkan 5. Di enter menggunakan keyboard atau diklik seperti ini. Masukkan angka kedua, 5. Diklik. Maka langkah yang berikutnya adalah penambahan di sini. Di sini diklik penambahan. Hasilnya 10. 5 tambah 5 adalah 10. Nah, di sini every memberikan hasilnya. Hasilnya adalah 10. Coba kita perbesar dulu tampilannya supaya lebih jelas. Dihentikan programnya. Programnya kita jalankan. Masukkan angka ke 1. Misalkan 4 sekarang. Di enter. Masukkan angka kedua. 5. Di enter. Penambahannya di sini. Penambahan. Jadi 4 tambah 5 adalah 9. Di sini operatornya penambahan. Maka 4 tambah 5 adalah 9. Yang berikutnya adalah mencoba untuk mengkoneksikan atau mensiarkan kembali perintah jika ini atau perintah percabangan di broadcast atau disiarkan ke spread yang pengurangan. Kalau ini spread penambahan, yang berikutnya adalah spread pengurangan. Nah, langkah yang berikutnya adalah bisa sama antara spread 1, spread 2, ketiga, dan keempat. Berikutnya adalah kita coba mengkoneksikan atau mensiarkan dari spread every ini ke spread pengurangan. Kalau tadi sudah dikerjakan untuk yang spread 1, yang penambahan, sekarang ke spread yang kedua. Di sini, untuk spread yang kedua, di program dihentikan. Untuk spread pengurangan, untuk membuat kode atau memilih blok pellet, untuk spread yang berikutnya atau spread pengurangan, kita tidak usah membuat ulang dari awal, memilih blok pellet lagi. Bisa kita gunakan perintah gandakan atau seperti copy paste. Pastikan nanti yang terpilih spread-nya bukan spread atau tombol penambahan lagi, melainkan nanti di sini spread yang kedua adalah pengurangan. Baik, langkah yang berikutnya adalah kembali aktifkan di spread every. Yang kita gandakan adalah di sini perintah yang dipilih adalah perintah jika. Perintah jika ini arahkan pointernya seperti ini. Klik kanan, pilih gandakan. Yang harus hati-hati ketika digandakan ini muncul tampilan sprite seperti ini. Tidak usah klik atau drag, tapi ini sudah menempel di pointernya. Tinggal kita mengarahkan ke bagian bawah yang paling terbawah. Seperti ini. Kalau sudah aktif seperti ini, tinggal diklik sekali saja. Klik. Nah, seperti ini. Maka langkah yang berikutnya di sini, karena ini secara otomatis ketika diklik, ditempelkan, programnya akan berjalan dengan sendiri. Maka ini dihentikan dulu, diabaikan. Di sini ada yang terlewat. Ada satu blok pellet yang terlewat, yaitu blok pellet control. Di sini ada perintah berhenti atau blok pellet berhenti ini di sini. Nah, perintah berhenti di sini adalah dipastikan di sini perintahnya adalah klik script ini. Artinya perintah atau pertanyaan dari masukkan angka ke 1, angka kedua, dan menghasilkan jawaban cukup di sprite yang penambahan saja. Jadi tidak bertanya kembali ke perintah atau fungsi yang di bawahnya, seperti ini. Nah, apabila ini sudah, maka supaya tidak berulang, maka diberikan perintah atau blok pellet berhenti pada script ini. Sebelum dilanjutkan, ini pun sama. Untuk yang blok pellet yang di bawahnya, karena ini digandakan dari atas, maka yang kita ubah adalah di sini blok pellet atau instruksi penambahan ini diubah teksnya menjadi pengurangan. Pengurangan di sini begitupun dengan atur, maka yang operator penambahan ini diubah menjadi operator pengurangan. Ini bisa dikeluarkan seperti ini.
tinggal kita sisipkan di sini adalah pengurangan. Pengurangan dari mana? Dari angka 1 dan angka kedua. Ini angka ke-1-nya bisa dicopot, dipindahkan ke angka ke-1 di atasnya di sini di pengurangan, begitupun angka keduanya. Ini dibuang saja. Di contoh yang sebelumnya, every hanya menampilkan hasil berupa angka saja. Contohnya seperti ini. Angka ke-1 5, angka ke-1 5, angka kedua 6, 5 ditambah 6 adalah di sini penambahan, hasilnya 11. Nah, di sini every hanya menampilkan berupa angka 11. Nah, sekarang sesuai dengan contoh di awal, bagaimana supaya every ini tidak hanya menampilkan angka 11, tetapi 5 ditambah 6 hasilnya 11. Jadi ada kombinasi antara angka dan teks. Langkahnya adalah di sini kita gunakan operator gabungkan. Nah, gabungkan di sini hasil yaitu hasil penggabungan antara nanti hasil masukan angka dengan hasil penambahannya atau pengurangannya. Di sini hasil blok pelet hasil dipindahkan ke gabungkan di bagian pisang. Langkah yang berikutnya adalah mengambil kembali blok pelet gabungkan. Yang ini gabungkan disisipkan di blok pelet apple. Seperti ini. Langkah yang berikutnya adalah memilih kembali gabungkan. Kalau secara logika, di sini angka ke-1 ditambah angka kedua adalah hasil. Nah, di sini sudah dibuat dengan menggunakan operator gabungkan. Hasil di sini adalah hasil. Yang berikutnya adalah menyisipkan angka ke-1 ditambah. Di sini di operator gabungkan, yang kita mesisipkan adalah variabelnya. Variabelnya angka ke-1. Jadi angka ke-1 di sini sudah diketikkan logika dari bahasanya, ini ditambah spasi ditambah. Atau bukan ditambah, karena ini adalah pengurangan, maka hasilnya dikurangi. Dikurangi spasi. Kenapa menggunakan spasi? Supaya tidak rapat, tidak menempel antara angka dan hurufnya. Yang gabungkan ini kita tambahkan kembali di sini operator gabungkan. Di sini adalah teksnya angka kedua adalah maka yang berikutnya yang kita pilih di sini adalah variabel angka kedua. Yang di sini kita ketikkan adalah spasi. Untuk gabungkan angka ke-1, kita masukkan ke blok pelet, gabungkan apel, seperti ini. Yang operator gabungkan angka kedua dimasukkan di pisang. Ini perintah logikanya panjang, diperkecil. Operator gabungkan ini supaya hasilnya tidak berupa angka saja, tetapi gabungan antara angka dan huruf. Maka ini disisipkan ke blok pelet katakan. Coba kita jalankan programnya. Yang tadi yang menggunakan operator gabungkan adalah dari pengurangan. Maka kita jalankan di sini. Misalkan masukkan angka ke-1. Angka ke-1-nya adalah 10. Di enter. Angka keduanya 5. Di enter. Yang dipilih adalah pengurangan di sini, pengurangan. Nah, ketika diklik ini tidak berhasil, kita coba lihat. Ternyata di sprite-nya ini belum dibuat codingnya atau programnya. Maka yang berikutnya adalah untuk menyisipkan codingnya atau programnya di sprite yang kedua atau di sprite pengurangan ini, maka langkah yang berikutnya kita buat coding atau program yang sama persis dengan sprite 1. Hanya saja yang diubah adalah operatornya saja di sini. Kalau ini penambahan, sprite pertama ini sprite penambahan, yang kedua sprite kedua ini adalah pengurangan. Maka yang berikutnya pastikan yang aktif di sprite yang pertama yang memiliki codingnya atau programnya, arahkan pointer ke blok pelet ketika diklik dan juga sembunyikan. Arahkan seperti ini, klik and drag, arahkan ke sprite 2. Nah, ini kalau ada yang bergoyang
seperti ini, artinya ini sudah terpaste atau sudah masuk ke dalamnya. Sprite pengurangan. Di sini ternyata sudah masuk. Block palette ketika diklik sembunyikan. Yang berikutnya adalah ketika aku menerima, ini sama, arahkan ke sprite yang kedua, ke sprite pengurangan. Klik di sini seperti ini. Ini sudah bergoyang. Pastikan seperti ini diaktifkan sprite yang dimaksud. Kita arahkan pointernya, klik and drag, ini bertumpuk saja seperti ini. Langkah yang berikutnya di sprite yang pertama, kita masukkan kembali ketika sprite ini diklik. Diarahkan ke sprite yang kedua. Yang bergoyang adalah sprite yang dimaksud. Oke, sprite kedua sudah. Kita klik and drag yang bertumpuk. Karena di sini sprite pengurangan yang dimaksud, maka yang kita ubah adalah teks penambahan menjadi teks pengurangan. Kita coba jalankan untuk teks pengurangan ini. Misalkan di sini masukkan angka ke 1. Coba diperbesar. Masukkan angka ke 1 misalkan 5. Angka keduanya adalah 3. Pengurangan. Jadi ketika diklik pengurangan, hasilnya 5 dikurangi 3 adalah 2. Berbeda dengan penambahan. Untuk penambahan yang tampil hanya angka saja. Sedangkan untuk yang pengurangan disertai dengan angka dan teks. Dikurangi adalah. Sekarang kita coba jalankan yang untuk penambahan. Untuk melihat lagi hasilnya. Dihentikan, dijalankan. 5, angka pertama 5, angka keduanya 6 misalkan, di enter. Untuk penambahan di sini 5 tambah 6 hasilnya adalah 11. Diperkecil tampilannya. Jadi yang membedakan antara tampilan angka dengan ditampilkan kombinasi angka dan huruf, maka pembedanya adalah di perintah katakan. Kalau yang penambahan, perintah block palette katakan menggunakan variabel hasil saja. Sedangkan yang di bawah untuk pengurangan menggunakan block palette operator penggabungan. Demikian pembahasan untuk kontrol percabangan dengan menggunakan fungsi logika, jika, dan juga broadcast atau siarkan. Untuk sprite perkalian dan juga pembagian, silakan dikerjakan sesuai dengan pembahasan. Untuk hasilnya, bisa ditampilkan dengan hasil angka saja atau dengan hasil penggabungan antara angka dan huruf. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.